Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam ruangan di mana kami berada menyebabkan kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami bisa menikmati lagi firman-Mu. Hari ini kami merenungkan firman Tuhan tentang kiat dalam mengatasi masalah, kesulitan, pergumulan, bahkan kesesakan dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau, karena kami sudah siap mendengarkannya. Kami semua diberkati dalam acara ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Sukacita damai sejahtera beserta dengan saudara dimanapun berada. Apakah sedang santai di rumah, sedang berkendara, sedang bekerja, sedang berada di rumah sakit, atau di mana saja? Apakah saudara sedang mengalami satu pergumulan atau masalah? Apakah mengenai keluarga, kesulitan keuangan, masalah pekerjaan, usaha, dagang, atau yang lainnya? Hidup kita tidak pernah sepi dari masalah dan pergumulan. Amin, saudara. Itu adalah bahagian dari kehidupan kita. Orang bijak mengatakan, jangan lari dari masalah. Kita hadapi masalah itu betapapun beratnya dengan gagah berani. Tetapi ya, kita sadari, kekuatan kita seberapa. Oleh karena itu kita perlu mencari suatu pencerahan. Kekuatan Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Saya mengajak saudara membaca firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20. Saya tidak membaca semua ayat-ayatnya, hanya beberapa saja di antaranya. Saya harap kalau saudara nanti punya waktu, baca kembali secara keseluruhan. Saya baca buat saudara ayat 1 sampai dengan 4. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bagian awal dari 2 Tawarikh 20 mengungkapkan satu berita yang sangat menakutkan bagi Yosafat. Satu kumpulan tentara yang besar jumlahnya, orang-orang Moab, Amon, dan Meunim, sudah dalam perjalanan ke Yerusalem. Mendengar berita ini, Yosafat takut. Sama seperti saudara dan saya, Yosafat juga adalah manusia biasa yang punya perasaan takut. Kalau kita hanya membaca bagian ini sebagai sebuah cerita, tentu kita tidak merasa takut. Tetapi coba bayangkan apabila kita menjadi seorang Yosafat pada waktu itu. Berita musuh datang menyerbu adalah seperti halilintar di siang bolong. Yosafat bisa duduk dengan tenang di singgasananya. Sekarang berubah karena jumlah pasukan musuh jauh lebih besar dari pasukannya. Berita musuh yang amat besar jumlahnya itu datang, ibarat sebuah berita kematian akan datang menjemput Yosafat. Tahta dan nyawanya terancam, keluarganya terancam, harta bendanya akan dijarah oleh musuh, rakyatnya akan menjadi tawanan. Yosafat takut, sangat manusiawi. Tetapi apa yang dilakukannya membedakan Yosafat dengan orang-orang lain. Ketika ia mendengar berita yang mengerikan ini, langkah pertama yang dilakukannya bukan memanggil para penasihat, panglima, dan perwira-perwiranya. Tetapi dalam ayat 3 ditulis, keputusannya yang pertama adalah mencari Tuhan. Saudara, pada waktu kita dalam kesulitan kesesakan, siapakah yang kita akan hubungi terlebih dahulu? Pada waktu kita sakit, kita akan menghubungi dokter. Pada waktu kita mengalami masalah keuangan, kita hubungi kerabat yang bisa membantu. Pengalaman menunjukkan pertolongan manusia sangat terbatas siapapun mereka.
Yosafat mengajar kita dalam kesesakan dan pergumulan, pertama-tama yang harus kita hubungi adalah Tuhan Yesus sendiri. Yosafat memerintahkan seluruh rakyatnya, bapa, ibu, anak-anak, tanpa terkecuali untuk berdoa dan berpuasa. Mereka berkumpul di pelataran rumah Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dalam acara itu, Yosafat sendiri yang menyampaikan permohonan dan doa kepada Tuhan. Dalam ayat 9 ia mengatakan, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang diucapkan oleh Yosafat di dalam doanya sama seperti perkataan Tuhan ketika ia menampakkan diri kepada Salomo sesudah rumah Tuhan selesai dibangun. Seperti kita ketahui, rumah Tuhan ini yang sebelumnya direncanakan dibangun oleh Daud, tetapi Tuhan menghendaki Salomo yang membangunnya. Tuhan mengatakan pada waktu itu dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai dengan 16. "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Perkataan Tuhan kepada Salomo itulah yang menjadi referensi dari permohonan Yosafat. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita juga perlu menyebutkan referensi-referensi ayat firman Tuhan. Misalnya, pada waktu menghadapi kesulitan keuangan, kita bisa memakai referensi Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita pakai itu sebagai referensi. Kita tunjukkan sikap dan perbuatan menomorsatukan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Maka ayat firman Tuhan itu menjadi referensi bagi doa kita. Bagi saudara yang sakit serius, bisa diambil referensi firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15. "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Berdasarkan firman Tuhan ini, apabila saudara sakit serius, mintalah hamba-hamba Tuhan mendoakan saudara. Termasuk dalam hal ini, apabila saudara yang sakit adalah juga seorang hamba Tuhan. Pengalaman penyembuhan di dalam Alkitab terjadi pada waktu orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan, mendoakan kita. Referensi lainnya sehubungan dengan saudara yang sedang menderita sakit adalah Markus 16 ayat 17 dan 18. "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Kedua ayat terakhir ini berhubungan erat dengan pekabaran Injil. Manakala pemberitaan Injil dilakukan, maka di sana akan ada kuasa dan mujizat, termasuk penyembuhan bagi orang yang sakit. Inilah referensi firman Tuhan bagi saya pada setiap penghujung renungan ini untuk mendoakan saudara-saudara yang sedang sakit. Setiap siaran suara pertobatan adalah pekabaran Injil, sehingga saya merasakan, meyakini dan mengimani bahwa doa yang disampaikan itu betul-betul berkuasa. Ada juga saudara-saudara yang senang mengatakan, kita klaim janji firman Tuhan. Tetapi saya kurang suka dengan istilah klaim. Ia adalah Tuhan yang berdaulat.
Ia memberi kalau ia berbelas kasihan. Kita tidak berbicara kepada sebuah perusahaan asuransi dengan mengatakan, berdasarkan peraturan kami klaim. Tuhan Yesus memang mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka bagimu pintu dibukakan. Tetapi selalu perlu kita ingat bahwa kita berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pada waktu berdoa, sikap kita adalah sikap memohon dengan rendah hati. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat. Ia mengucapkan kalimat dan perkataan agar Tuhan berbelas kasih kepadanya. Dalam sebuah renungan tentang doa, beberapa waktu yang lalu, saya menceritakan pengalaman Bartimeus, orang buta dari Yeriho yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mata Bartimeus dicelikkan oleh Tuhan Yesus, semata-mata karena ia berbelas kasih kepadanya. Saudara, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kaya sekali akan referensi-referensi yang bisa kita pergunakan dalam doa kita untuk segala macam kebutuhan, keperluan. Ayat-ayat firman Tuhan itu bukan mantra, sama sekali bukan. Tetapi karena itu firman Tuhan, suara hati Tuhan, maka waktu kita berdoa, kita berusaha, kita mencoba mengetuk pintu hati belas kasihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam doa Yosafat, ada yang menarik perhatian saya pada ayat 12. Ia mengatakan, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat menyampaikan kekhawatiran, ketakutan yang ia alami karena musuh yang menyerang itu sangat besar jumlahnya, lebih besar dari pasukan yang dimilikinya. Dan ia mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pernahkah saudara mengalami masalah dan beban yang amat berat, yang tidak tertanggungkan, di luar batas kemampuan saudara? Ketika dokter mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh, ketika krisis keuangan datang, perusahaan saudara akan dipailitkan. Ketika saudara ditinggal oleh kekasih saudara, sehingga saudara merasa tidak bisa bertahan hidup. Manakala pergumulan yang datang melebihi kemampuan dan kekuatan kita, lakukanlah seperti yang Yosafat lakukan. Seperti dikatakannya pada akhir ayat ke-12, mata kami tertuju kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang sangat berat itu, kita arahkan mata kita kepada Yesus, pandang Yesus. Dalam kondisi tanpa pengharapan, dalam dunia tanpa pengharapan, di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan. Yosafat kumpulkan semua rakyatnya, berdoa, berpuasa, dan Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menjawab doa yang disampaikan Yosafat. Dalam ayat 14, Roh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas Yahasiel. Tampaknya di tengah-tengah jemaat tidak ada seorang nabi yang memiliki Roh Kudus, sehingga Tuhan berbicara melalui Yahaziel. Perlu kita ingat, ini adalah zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus bisa turun di atas diri seseorang dan bisa juga meninggalkannya. Tidak seperti pada zaman sekarang, zaman Perjanjian Baru, Roh Kudus mendiami seseorang yang sudah bertobat secara permanen. Yahaziel adalah seorang imam dari suku Lewi, keturunan Asaf. Asaf adalah pemimpin pujian pada zaman Raja Daud. Jadi Yahaziel adalah orang yang dipercaya bahwa dia benar-benar menyuarakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yahaziel? Saya baca ayat 15, 16, dan 17. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu.
Sungguh luar biasa, saudara, di tengah-tengah kesesakan, kegentaran, dan kengerian yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, Tuhan mengatakan, jangan takut, Tuhan yang akan berperang, bukan kamu. Saudara, bayangkan perasaan Yosafat dan rakyatnya mendengar berita, mendengar firman Tuhan ini. Dalam ayat 18 dikatakan, Yosafat dan rakyatnya bersujud dengan muka ke tanah. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh mereka. Alangkah indahnya, saudara, pada waktu dokter mengatakan penyakit ini tidak bisa sembuh dan Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkannya. Pada waktu ada masalah keuangan yang besar, Tuhan berkata, aku menyelesaikannya. Bayangkan betapa besar sukacita kita, saudara. Ini bukan kalimat-kalimat penghiburan yang menyenangkan hati dan telinga. Tetapi ini adalah kalimat-kalimat iman yang terjadi dan berlaku bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang sudah diangkat oleh Tuhan sebagai biji matanya, yang sudah bertobat di dalam hidupnya, saudara. Selanjutnya saya baca ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Keesokan harinya pagi-pagi, Yosafat memberikan briefing kepada pasukannya, kepada rakyatnya. Ia mengatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Apa yang disampaikan oleh Yosafat adalah rahasia dari hidup berkemenangan. Apakah rahasia itu? Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Kadang-kadang karena kita sering mengucapkan percaya kepada Tuhan, kata-kata ini lebih merupakan klise sehingga kehilangan artinya. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menceritakan tentang Ebed Melech dalam zaman Nabi Yeremia, yang diselamatkan oleh Tuhan semata-mata karena ia percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu Raja Zedekia, pejabat-pejabat kerajaan dan rakyatnya tidak percaya kepada apa yang dikatakan Nabi Yeremia, tidak percaya kepada Tuhan. Hanya seorang Ebed Melech yang percaya, dan ia diselamatkan dari penghancuran Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Betapa besarnya arti percaya. Apa artinya percaya? Percaya artinya ada action, ada perbuatan. Pada waktu Ebed Melech percaya, ia selamatkan Nabi Yeremia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, harus ada action, harus ada perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Semua ini bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ialah yang memampukan kita. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Dalam perjanjian lama, firman Tuhan disampaikan oleh nabi-nabi, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu Yosafat mengatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Pada waktu ini kita bisa membaca firman Tuhan, oleh karena Alkitab tersedia berlimpah dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Dengarkanlah hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan suara kebenaran dan suara kenabian. Dalam ayat 21 tertulis, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada dua hal yang menarik perhatian saya dalam ayat ini. Pertama, Yosafat berunding dengan rakyat. Sulit saya membayangkan seorang raja berunding dengan rakyatnya. Raja adalah orang yang memiliki otoritas. Ia tidak perlu bertanya kepada rakyatnya. Barangkali ia meminta nasihat dari pejabat-pejabat kerajaan. Tetapi dalam ayat ini kita membaca, ada pengambilan keputusan dalam suasana persekutuan. Manakala Tuhan berkarya, maka jabatan tidak lagi merupakan tembok pemisah antara raja dengan rakyatnya, antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang berpendidikan rendah. Semuanya sama di mata Tuhan. Hal kedua yang menarik perhatian saya, sebaliknya dari mempersiapkan senjata-senjata dan kuda,
Yosafat dan rakyatnya memilih tim pemuji. Ia mengangkat worship leader dan para singers serta para pemain musik. Ia menetapkan pakaian tim pemuji adalah pakaian yang semarak berwarna-warni. Ini adalah pemandangan yang aneh. Di seberang sana ada pasukan musuh dalam jumlah besar memakai senjata dan kuda. Sedangkan di pihak Yosafat yang ia persiapkan terutama adalah tim pemuji. Dalam ayat-ayat selanjutnya kita membaca bagaimana Tuhan berperang untuk umatnya. Pasukan Moab, pasukan Amon, pasukan Monim, kelompok dari pegunungan Seir, rupanya diliputi oleh miskomunikasi, salah pengertian, sehingga mereka saling menyerang, saling membunuh antara mereka. Dan ketika orang Yehuda tiba di tempat itu, apa yang mereka lihat adalah bangkai manusia bertebaran di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang luput. Semua tewas terbunuh. Itulah yang terjadi apabila Tuhan berperang. Kengerian, kegentaran, kesesakan Yosafat hilang sudah. Musuh sudah dikalahkan secara total, bukan oleh karena kekuatan mereka, tetapi oleh karena Tuhan sendiri yang berperang. Tidak hanya itu, saudara, musuh yang dikalahkan itu meninggalkan banyak barang. Orang Yehuda menjarah barang-barang itu sampai 3 hari karena demikian banyaknya. Luar biasa, saudara. Berita celaka yang disampaikan kepada Yosafat berubah menjadi berita sukacita luar biasa. Oleh karena musuh sudah dikalahkan dan banyak barang jarahan yang sudah dibawa ke Yerusalem. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kegentaran, kengerian, kesesakan akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita, berkat berkelimpah. Saya melanjutkan ke ayat 30 tertulis, dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, jangan lari dari masalah dan pergumulan, tetapi hadapi dengan gagah berani. Di dalam Yesus Kristus, kengerian, kegentaran, kesesakan menjadi berita sukacita, berkat berkelimpahan. Ia memberkati kita semua berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba rindu berdoa untuk semua saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat dalam hidup mereka, penyakit yang parah, masalah keuangan yang menekan, kegoncangan dalam kehidupan keluarga. Semua saudara yang sedang berbeban berat mengetahui jawabannya di dalam Yesus Kristus. Sebagai Raja, Engkau dengan pasukanmu mengalahkan semua musuh-musuh kami di dalam kehidupan, sakit, penyakit, masalah keuangan, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi. Bagi saudara yang merasakan jamahan Roh Kudus, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, aku mengakui semua kesalahan dan dosaku selama ini. Aku mohon ampun, ubahkan hidupku, pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara seturut dengan Markus pasal 16, di mana Injil diberitakan di sana ada kuasa dan mujizat, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan studinya, sehingga kami bisa merasakan betapa besar berkat yang Kau berikan bagi kami semua. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.